Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsira li jami'i mahamidihi kullihi ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pada maghrib hari ini mari kita kembali mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapatkan diri kita dalam keadaan takwa, beriman kepada Allah, semangat kita tetap besar untuk mendapatkan nilai-nilai penghambaan, nilai-nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan salat maghrib secara berjamaah. Ini yang kita syukuri, alhamdulillah. Selanjutnya kita juga ungkapkan rasa syukur kita bahwa kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Dan kalau tidak salah 27 Sya'ban, masuk 28 sekarang malam ini. Ini artinya sebentar lagi kita akan mendapatkan bulan suci Ramadan. Dan secara etika Rasulullah SAW senantiasa bersiap-siap secara fisik dan jiwa, semangat untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Dan jangan lupa kita doa nanti setelah masuk bulan suci Ramadan, begitu azan maghrib itu sudah Ramadan, dan kita sambut dengan doa munajat kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bulan suci Ramadan ini kita diberi kekuatan untuk beribadah yang banyak, diberi kesungguhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan berbagai amaliyah Ramadan, mulai dari puasanya, kemudian bangun malamnya, kemudian baca Qur'annya, kemudian hablum minan nas, ya, buka puasa bersama, ya, menyantuni, silakan, menyantuni, bersedekah, mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat harta. Dari awal Ramadan itu sudah boleh berzakat fitrah dalam mazhab Imam Syafi'i, ya. Mazhab Imam Syafi'i dari awal Ramadan sudah dibayarkan, sudah boleh, supaya itu merupakan doa untuk kita agar hidup sampai di akhir bulan suci Ramadan. Artinya kita bayar duluan, kita sudah doakan diri kita sampai di akhir bulan Ramadan. Walau kewajibannya itu zakat fitrah adalah siapa yang mendapatkan malam terakhir bulan suci Ramadan baru diwajib, tapi boleh dikedepankan dibayar. Dalam mazhabnya Imam Hanafi boleh 3 hari sebelumnya, Imam Syafi'i dari awal. Ya, itu ada hadisnya, ada dari. Baik, jadi ini bulan suci Ramadan yang akan kita dapatkan setelah kita memasukinya maghrib. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, karena kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa kalau tidak memohon kepada Allah. Diberi kekuatan, diberi kesungguhan, diberi kedisiplinan, diberi ketahanan, diberi kesabaran. Salat 2 rakaat, ya, salat hajat, supaya diberi kekuatan bulan suci Ramadan. Setelah itu berdoa kepada Allah. Nah, dari kita melakukan ibadah sholat 2 rakaat itu meniatkan salat hajat untuk memasuki bulan suci Ramadan, sudah berjalan amal kita, sudah berjalan. Tinggal
diisi. Ibaratnya kita sudah siapkan kantong-kantongnya, tinggal diisi kantong kiri, kantong kanan. Salat 2 rakaat sudah terbuka semuanya. Begitu baca Quran, terisi kantong Qurannya. Begitu bangun malam, terisi bangun malamnya. Salat tarawih terisi. Mengajinya, oh subhanallah, luar biasa. Semua orang akan berbeda. Dan satu Ramadan sudah cukup untuk sampai pada derajatnya para nabi. Asal sungguh-sungguh mau masuk surga Firdaus, satu Ramadan bisa. Masuk bulan suci Ramadan sungguh-sungguh. Tentu diawali juga dengan tobat. Mulai dari sekarang ini tobat. Bulan-bulan pertobatan. Masuk bulan Ramadan tidak ada lagi kesalahan kita di hadapan Allah yang masih tersisa di kepala. Semua sudah ditobatkan. Yang kecil, yang besar, semua ditobatkan. Masuk bulan suci Ramadan, luar biasa. Nah ini. Baik, sebagai pengantar materi, saya masih ada sedikit hal yang perlu saya jelaskan berkenaan dengan fikih, dan ini juga penting untuk dikerjakan di bulan suci Ramadan. Yaitu terakhir berkenaan kita kaji dengan hal-hal yang membatalkan wudu itu sendiri. Salah satu di antaranya adalah bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ya. Kalau bapak sama putrinya tidak apa-apa, tidak batal. Ya. Baiklah, kita lihat bagaimana ketentuannya. Ini kita kembali kepada dalil-dalil yang ada. Ternyata dalil-dalil yang ada itu ada beberapa kategori. Ada yang begitu sentuhan begini langsung batal. Itu dalilnya Imam Syafi'i. Ada yang sentuhan begini, ya, tidak langsung dibatal kecuali kalau ada syahwat. Ya, itu Imam Malik dan Imam Ahmad. Kalau sentuhan dengan yang bukan mahram, ada narasa sesuatu. Bagaimana untuk mengetahui bahwa ini syahwat? Rasa enak dirasa. Itu syahwat. Walaupun belum berbentuk nafsu, tapi narasa, ini lain-lain, ini yang saya pegang ini agak halus-halus ki. Ya, kalau yang perempuan ini agak kasar-kasar ki. Yang perempuan merasakan kasar, yang laki-laki merasakan halus. Nah, ini syahwat. Itu batal kalau ada itu dalam mazhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Tetapi dalam mazhabnya Imam Hanafi ini yang paling dulu tidak. Pokoknya ada syahwat, tidak ada syahwat, yang dimaksud dengan bersentuhan di situ adalah kata qiyas. Kata dia, aula mastumun nisa, ya, ketika Anda bersentuhan dengan wanita, yang dimaksud itu bersentuhan di situ di dalam Al-Qur'an itu artinya ya jima. Artinya jima. Makanya dalam peristiwa haji itu mereka tidak apa-apa pegang-pegang semuanya. Karena memang darurat ya. Dan orang Indonesia biasanya pindah mazhab tong itu kalau karena bawa tong istrinya keliling. Tawaf, ya. Itu dalam keadaan darurat. Jadi itu batal wudu. Baik. Kita lihat penjelasannya, butuh dalil ya. Kita dalil-dalil dulu. Aula mastumun nisaa tadi. Jadi kata Imam Hanafi berdasarkan dan dia adalah dipindahkan dari hadisnya Abdullah bin Abbas, penterjemah Al-Quran, dikenal itu penterjemah Al-Quran, bahwa yang dimaksud tadi
bersentuhan tiada lain adalah bersetubuh. Maka selama orang tidak bersetubuh, maka itu tidak batal wudunya. Dalilnya itu dari dalil Al-Quran, dia memaknai banyak kata-kata lamsun di dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa itu adalah jima. Oleh karena itu di dalam ayat ini juga begitu. Bagaimana dengan Imam Malik dengan Imam Ahmad? Ya, mereka mendapatkan hadis bahwa selama tidak ada syahwat, tidak terasa nyaman, ya. Misalnya keluar dari tempat kamar mandi kemudian jalan bersentuhan begini, ya tidak disengaja itu tidak apa-apa. Atau ada tiba-tiba orang, pindah di situ, terus bersentuhan tidak ada apa-apanya, itu tidak batal. Hadisnya mana? Imam Malik mengatakan hadisnya dan Imam Ahmad, dua imam ini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'dha azwajihi summa yusalli wa la yatawadda. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ahmad, At-Tirmizi. Hadis mursal, ya. Dikatakan bahwa Nabi itu pernah setelah berwudu malah cium pipinya istrinya. Tidak berwudu lagi. Kemudian sholat. Kemudian hadis kedua, kata Imam Malik dan Imam Ahmad, dulu itu Rasulullah SAW kalau salat malam di rumahnya kan sempit kamarnya itu Nabi, sempit. Di situ Tommy salat malam, di situ Tommy tidur. Tidak ada tempat tidurnya Nabi itu, tidur di atas ini, di atas tikar. Aisyah tidur di atas tikar. Jadi sempit. Tidak ada meja-meja juga apa di situ, tidak ada, kosong. Nah, ketika Rasulullah SAW itu mau bangun sholat malam, ya sudah wudu apa, masuk lagi kamar mau sholat, itu Aisyah masih tidur mu'taridah, memanjang, ya. Orang Makkah bilang tapa lagi. Begini, tidurnya begini. Wa inni la mu'taridun baina yadayhi i'tiradal janazah, seakan-akan saya ini jenazah yang mau disalati. Ya Rasulullah mau salat, ini ada manusia ini. Ya. Hatta iza arada an yutira masani birijlihi. Ketika Rasulullah SAW ingin witir, dia goyang-goyangkan kakinya ini supaya tidak kena. Ternyata menyentuh kulit saya. Nah. Tetapi Nabi tidak batalkan wudunya, tetap disalat. Nah ini istrinya ini. Istri itu bukan mahram, ya. Bukan mahram. Tetapi dia dikategorikan di dalam orang yang mahram pandangan, tidak apa-apa dipandang, tidak berdosa dipandang, semuanya malah sunnah pandang, bukan mahram dalam sentuhan seperti itu. Jadi batal kalau sama istri. Tapi ini tidak batal. Itu artinya mazhab Imam Syafi'i batal. Tapi mazhabnya Imam Ahmad dan Imam Malik ini tidak apa-apa. Ini Nabi tetap sholat setelah menyentuh dengan kakinya, menyentuh tangannya mungkin atau kulit saya, kata Aisyah. Ya, ini menunjukkan bahwa kalau tidak ada syahwat, tidak apa, tidak ada syahwat. Ini siapa kaki ini? Kaki saya Rasulullah. Oh ya, geser-geser sedikit, saya mau sholat. Selesai. Kemudian faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash faltamastu wa wada'tu yadi ala batini kadame wa huwa fil masjid. Suatu saat gilirannya Aisyah tidur di rumah, gilirannya Rasul tidak tidur di rumah Aisyah. Tiba-tiba Rasulullah tidak ada. Tertidur Aisyah, bangun. Nanya ke Rasulullah, tidak ada Rasulullah.
Ada rasa cemburunya dalam hati. Jangan-jangan nih Rasulullah dia pindah rumah ini. Pergi ke anu, padahal malam ini adalah malam kunjungannya ke saya. Ya, kenapa dia tidak ada? Ya, dicari. Tidak didapat. Di mana ya? Coba di masjid. Siapa tahu di masjid. Ya, masuk ke masjid. Bagus sih kalau masjid ada lampunya langsung dikasih nyala. Begini kelihatan orang salat. Tidak ada lampu Pak pada saat itu. Bulan juga tidak menerangi. Tidak ada juga anunya itu. Atapnya itu masjid. Baru di atas pasir. Jadi bagaimana Aisyah masuk? Pergi meraba-raba. Ada nggak Rasulullah? Tersentuh kakinya Nabi. Tak, kakinya Nabi ini. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi terseduh-seduh menangis sujud. Ya. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika a'udzubika minka la uhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsi. Rasul lagi berdoa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, ya, dengan mendapatkan keridhaanmu dan menjauhi segala murka-Mu. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah, ya, supaya saya terhindar daripada akibat-akibat dosa itu. Dan aku berlindung padamu, ya, dari azab-Mu. Aku tidak memuji kepadamu selain daripada pujian-pujian yang engkau sandarkan pada dirimu sendiri. Aku memujimu berdasarkan atas apa yang kau ajarkan, cara memuji subhanallah walhamdulillah wala, seperti itu. Itu doa yang diucapkan Nabi, tapi Aisyah nyentuh. Oh, ini Nabi lagi berdoa. Seperti itu. Nabi tidak hentikan salatnya, tetap melakukan salat. Nah, kata Imam Malik, Imam Ahmad, seluruh hadis yang disebutkan ini itu menunjukkan bahwa kalau sentuhan tidak ada syahwat, tidak batal wudu. Nah, ini. Imam Syafi'i mengatakan kalau yang namanya sentuhan itu laki perempuan yang bukan mahram, walaupun dia itu salah satunya sudah menjadi jenazah lawan jenis, ya, disentuh batal wudu. Biar jenazahnya perempuan, ya, laki-laki yang menyentuhnya, pegang begini, batal wudu. Imam Syafi'i. Ya. Walau ajusan syauha, walaupun itu orang tua, ya, anak muda sentuh nenek-nenek, tetap batal, ya. Atau wanita muda bersentuhan dengan kakek-kakek tua, batal, ya. Walau bighairi qasd, walaupun tidak ada tujuan menyentuh, tasenggol ji, batal ki. Tetapi wala yanqudu sya'run wa sinnun wa dhafrun aw lamsun ma'ahain. Tetapi kalau yang tersentuh itu rambutnya tidak batal, karena di dalam Al-Qur'an bersentuhan itu kulit dengan kulit. Tidak mengatakan kulit sama rambut. Imam Syafi'i. Kalau begitu, kalau rambutnya, bagaimana kalau giginya misalnya giginya dipegang begitu? Tidak batal, karena bukan kulitnya. Bagaimana kalau kukunya panjang begini nih? Biasa perempuan kukunya panjang, pegang suaminya. Tidak batal, ji. Kalau Imam Syafi'i tidak batal, yang lain pasti tidak batal, karena yang lain memang tidak batal kecuali ada syahwat, ya. Jadi kalau standarnya Imam Syafi'i tidak batal, berarti semua itu tidak batal. Artinya kalau pakai, apalagi kalau menggunakan alas, kaos tangan, atau ada jilbabnya begini nih, jabat tangan biasa itu. Istri toh atau anak jabat tangan begini. Dia pakai anak. Kalau masih mau salat, masih mau jabat tangan, dia pakai jilbabnya, walau tipis, tidak batal. Ya. Baik, ini berkenaan dengan sentuhan. Makanya orang ketika pergi di Arab Saudi mau umroh mau haji, begitu bapak mau berangkat umroh atau haji, pindah mazhab ke dalam hal sentuhan.
Niatkan, ya Allah, mulai saat ini saya ikut mazhabnya jumhur ulama. Saya tinggalkan dulu mazhabnya Imam Syafi'i. Nanti setelah balik ke tanah air baru saya mazhabnya Imam Syafi'i. Sudah mi, Pak Sirendre maki sama istri tak pergi. Coba kalau tidak, sebentar wudhu lagi, sebentar wudhu lagi. Jumhur ulama mengatakan barang siapa yang bertawaf, ya, barang siapa yang tawaf tanpa wudhu, tanpa wudhu tidak sah tawafnya. Bagaimana? Berarti umroh itu tidak sah karena kita kadang-kadang juga ada, apalagi kalau pimpinan rombongan, laki-laki pimpinan rombongan, barisannya perempuan semuanya, mak doek mana kalau mundur. Jangan sampai saya hilang. Ya, ditarik kiri kanan ditarik. Sini ki, sini ki, sini ki, sini ki. Apalagi kalau sudah banyak itu. Nah, tidak sah tawafnya kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i karena dia bersentuhan. Tapi setelah pindah mazhab sah nih tawafnya. Sampai selesai tidak perlu ulang-ulang wudu. Coba kalau mazhab Imam Syafi'i sentuh sedikit pergi wudu, baru datang dari sana disenggol perempuan wudu lagi. Ya tidak jadi-jadi umroh, wudu terus kerjanya. Nah, itulah yang dimaksud di dalam Islam ikhtilafu ummati rahmatan. Perbedaan pendapat di kalangan umatku dari golongan para ulama, ya. Bukan ulama. Dari golongan para ulama, kalau berbeda pendapat itu kasih sayang untuk hamba. Ya. Baik. Selain itu kita pindah lagi sebab lain. Nah, ini biasa orang kalau sudah mandi dia berwudu. Rata-rata kita ya sudah mandi ditutup dengan wudu. Tetapi waktu pakai handuk tidak sengaja tersentuh lagi kemaluan kita, kegeser, tersentuh. Nah, bagaimana? Apakah batal wudu atau tidak? Nah, ada dua pendapat, ya. Batal wudu menurut jumhur ulama. Berarti Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad itu batal. Ketika sudah kemudian pakai handuk begitu tersentuh kemaluan sedikit dengan tangan kita, ya, pakai punggung tangan atau ini, ya, maka itu batal, wudu lagi. Tapi kalau Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Hadisnya, kata Imam Hanafi, ada hadisnya dari Nabi itu, Talq bin Ali, seorang sahabat bernama Talq bin Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ar-rajul yamassu dzakarahu a'alaihi wudu, ya Rasulullah, seorang laki-laki, ya, menyentuh zakarnya, apakah ia harus berwudu lagi? Faqala Rasulullah, innama huwa bat'atun minka aw mudghatan minka. Sesungguhnya yang kau sentuh itu adalah bagian dari dirimu, itu dirimu tonji. Dirimu sendiri yang kau sentuh. Gimana? Kau menyentuh dirimu. Ya. Atau itu bagian dari dirimu. Ya. Itu adalah potongan dirimu atau itu adalah dirimu. Bagaimana mau batal? Jadi artinya dalam hadis itu Nabi mengatakan tidak batal. Tidak batal. Baik, itu mazhab ini. Tetapi mazhab jumhur ulama mengatakan itu batal. Kenapa? Nabi juga pernah ada sabdanya di tempat lain mengatakan kita lihat anunya. Di sini dikatakan yang kudul wudu'a bimassi zakari wala bimassi duburi wa yu'addu massu az-zakari al-muttasil naqisa. Ya, daliluhum ini nih.
Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawaddaa. Ya. Di sini ada hadis dikatakan Rasul bersabda, siapa yang menyentuh kemaluannya, maka janganlah ia salat sampai dia berwudu kembali. Ya. Kemudian Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad juga mendapatkan hadis yang sama, bahwa hadisnya Busra bintu Safwan, mamazza zakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza afda ahadukum biyadihi ila dzakarihi faqad wajaba alaihi alwudu. Ya. Siapa yang membentangkan tangannya kepada kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu lagi. Nah, berdasarkan ini semua, maka menyentuh kemaluan menurut jumhur ulama itu adalah membatalkan wudu. Tetapi ada satu pendapat yang tidak membatalkan wudu. Ini bisa dipakai kalau darurat. Ya, kalau darurat sekali tidak bisa dihindarkan. Baik. Satu lagi. Yang membatalkan wudu adalah juga dua pendapat. Tertawa di dalam salat terbahak-bahak. Batal juga wudunya, bukan cuma salatnya yang batal. Jadi tertawa itu ada tiga kategori di dalam fikih. Yang pertama, ada yang namanya al-qahqah, terbahak-bahak. Yang kedua, ad-dahku, tertawa tapi tidak mengeluarkan suara. Ya. Atau tertawa mengeluarkan suara, ad-dahku namanya, tetapi tidak didengar oleh orang. Dianya sendiri yang dengar, telinganya sendiri. Nah, itu namanya ketawa. Tapi terbahak-bahak, orang yang di sampingnya dengar. Ya, apalagi dirinya. Kemudian ketiga, tersenyum. Nah, ini tiga model ketawa yang ada dalam fikih. Nah, bagaimana status hukumnya? Wal awwalu yubatilu salata wal wudu. Terbahak-bahak membatalkan salat dan membatalkan wudu. Yang kedua, tertawa saja, dirinya saja yang mendengarkan, maka itu salatnya dia batal. Wudunya masih ada. Adapun tersenyum, maka dua-duanya tidak batal. Tidak batal salatnya dan tidak batal wudunya. Berdasarkan hadis dikatakan man dhahika minkum qahqahatan falyu'idis salata wal wudu. Siapa yang tertawa di antara kalian dengan terbahak-bahak, maka hendaklah mengulangi salatnya dan mengulangi juga wudunya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, musnad ini riwayatnya banyak ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian itu menurut Imam Hanafi tadi ya. Siapa yang tertawa di dalam salat, Allahu Akbar, tiba-tiba ada saja, apalagi kalau di rumah, mungkin ada yang setel radio, kedengaran juga sama dia, sambil salat dia dengar, kemudian dia ketawa. Nah, mazhab Imam Hanafi batal gitu. Begitu dia ketawa, batal salatnya. Kalau dia terbahak-bahak, batal tongi wudunya. Kalau dia hanya senyum-senyum sedikit, tidak apa-apa. Nah, itu pendapat Imam Hanafi. Jumhur ulama, kita ini kebanyakan Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan yang penting dia tidak sengaja ketawa, biar keluar suaranya, tidak batal di salatnya, tidak batal tonji wudunya. Nah, ini yang jumhur ulama. Jadi kalau begitu jangan kita terlalu serius ini. Kalau ada yang ini ya, misalnya biasa itu anak-anak lihat batal di salatnya. Tidak ji. Kalau mazhab jumhur ulama, kecuali kalau pindah mazhab ke Imam Hanafi, batal gitu. Jadi menurut jumhur ulama tidak batal walaupun dia terbahak, ya. Kenapa? Karena ini perbuatan ketawa dan terbahak
Kalau dilakukan di luar salat, tidak apa-apa, Ji. Apa-apa kan? Kalau tidak kita salat kemudian kita tertawa terbahak-bahak, batal wudu tak? Tidak tonje. Kemudian ya karena memang tidak salat. Karena memang tidak salat. Nah, menurut jumhur ulama, selama tidak membatalkan salat, tidak membuat batal wudu di luar salat, ya di dalam salat juga tidak. Ya. Wudu itu kalau mau batal biar tidak salat, batal saja. Ya. Kan begitu. Itu logika hukum Islam dipakai. Dan itu logikanya para ulama, jumhur ulama. Jadi kesimpulannya adalah bahwa apabila ada yang terbahak, kemudian tertawa, yang penting tidak sengaja dalam salat tidak membatalkan apa-apa. Kecuali mazhabnya Imam Hanafi, batal. Kemudian selanjutnya, dalam mazhab Imam Ahmad, kalau orang berwudu baru makan, lalu makan daging onta, batal wudunya. Ya. Tetapi jumhur ulama tidak. Jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hanafi tidak. Kenapa? Karena ada hadis, kata Imam Ahmad itu ada hadis itu. Tawadda'u min luhumil ibili wala tatawadda'u min luhumil ganami. Bulutlah kalian kalau habis makan daging onta, ya. Tapi jangan wudu kalau habis makan daging kambing. Nah, kemudian Imam Ahmad sendiri mengambil pendapat itu dan mengatakan, apa ya analisanya ini? Tidak ada yang analisanya yang bisa masuk akal. Maksudnya, kira-kira kenapa ini onta membuat batal wudu? Kemudian kenapa ini kambing tidak membuat batal wudu? Berusaha untuk dimengerti ini secara logika. Tidak ada apa gitu. Imam menyerai. Kalau begitu ini namanya ta'abudi. Apa itu ta'abudi? Perintah saja. Ikuti saja. Ini hanya perintah dari Allah. Ya, perintahnya bagaimana? Ya perintahnya jangan kamu. Ya maksudnya perintahnya itu larangan. Diperintah untuk sesuatu yang dijauhi. Ya jangan. Ya kalau misalnya habis makan itu, wudu lagi kalau mau salat. Karena kalau kau ada wudu itu batal. Itu perintah. Ta'abudi namanya. Itu karena aturan Allah Subhanahu wa taala. Jumhur ulama mengatakan itu hadis ya yang dibaca oleh Imam Ahmad, itu hadis ada kejadian di akhir hayatnya Rasulullah itu sudah dibatalkan semua. Jadi itu hadis dulu ada awal-awal Islam, ada. Tapi di akhir hayatnya Nabi sudahlah. Tidak ada yang batal-batal. Biar habis makan daging onta. Jadi awal Islam itu turun bukan hanya daging onta yang membatalkan wudu, tetapi makan sesuatu yang disentuh oleh api. Misalnya orang makan daging kemudian dibakar langsung dengan api. Ya. Ada ubi dibakar, ya. Daging dibakar, semua itu adalah membatalkan wudu di awal-awal Islam. Termasuk juga diantaranya dalam makan daging onta. Di akhir-akhir Rasulullah SAW hayatnya, Nabi batalkan itu semua dulu yang membatalkan wudu karena disebabkan tersentuh oleh api, dan daging onta itu sudah tidak berlaku. Nah, jumhur ulama mengatakan sudah ada itu, tapi Imam Ahmad masih pakai pendapat yang dulu. Jadi mana pendapat yang utuh ini? Pendapatnya utuh, tidak apa-apa. Itu. Ya. Satu lagi yang terakhir adalah memandikan mayit. Ya. Ini orang memandikan mayit disunahkan untuk berwudu, ya, disunahkan. Jadi sudah pakai wudu ini, memandikan mayit. Menurut Imam Ahmad lagi ini, kalau begitu dia memandikan mayit, batal gitu wudunya. Tapi apakah dia ulang? Tidak, terus saja. Tapi itu wudunya yang dia pakai untuk memandikan mayit tidak bisa lagi dipakai untuk salat mayit. Dia harus berwudu kembali.
Bahkan ada yang mengatakan dia harus mandi kembali. Nah, seperti itu ada pendapat. Apakah yang dimandikan itu anak kecil ataupun orang tua, ataukah yang dimandikan itu laki-laki atau perempuan? Yang penting memandikan mayit dalam mazhabnya Imam Ahmad. Apakah itu muslim atau non muslim, batal itu wudunya orang memandikan. Ini mazhabnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, ya, annahuma kana ya'murani ghasilil mayyit bil wudu, bahwa Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas itu mereka mazhabnya sama-sama adalah orang yang memandikan mayit disuruh berwudu kembali kalau mau sholat ini. Aqallu ma fihi al-wudu, kata Abu Hurairah, paling sedikit dia harus berwudu. Bagaimana pendapat aksarul fuqaha? Sebagian besar daripada fuqaha mengatakan la wudu'a min ghaslil mayyit idza lam yarid fihi nassun syar'iyyun wala huwa fi ma'nal mansusi alaihi wa li'annahu ghaslu adamiyyin fa ashbahu ghaslil hayy. Nah, pendapat jumhur ulama dari Syafi'i, Maliki, Hanafi mengatakan masih ada wudunya. Sudah memandikan mayit, ya, kemudian orang mau salat langsung ikut salat, masih ada itu wudu tak? Menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Kenapa? Alasannya begini, itu orang, itu manusia bukan najis, bukan juga manusia itu baik itu hidup atau mati, bukan juga hal yang membatalkan wudu. Ya, fa asbaha ghaslul hayy, sama dengan orang memandikan orang hidup, jadi tidak apa-apa. Nah, ini ya. Oleh karena itu kita hukumnya tidak apa-apa apabila memandikan mayit kemudian mau salat ikut salat mayit, boleh dalam pendapat jumhur ulama. Kalau ada yang mengatakan batal ki, berarti pendapatnya Imam Ahmad itu. Ya, kalau mau ikut pakai. Baik. Pertanyaan, berapa jumlah rakaat salat tarawih menurut 4 mazhab? Apakah tetap harus salat zuhur setelah salat Jumat? Ya. Pertanyaan pertama ini, sejak zaman sahabat itu salat tarawih sudah 20. Ya. Tetapi yang dikerjakan Nabi 8. Jadi asalnya ini salat tarawih begini. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid, kemudian salat tarawih sendiri, tidak ada salat jamaah. Salat Nabi di sana, salat tarawih. Salat. Ada yang ikut di belakangnya, salat juga tapi tidak berjamaah. Ya, salat, mengikuti salatnya Nabi. Oke. Malam kedua begitu lagi, mulai banyak orang, masing-masing salat. Ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sana. Baik. Kemudian ada sahabat yang salat sampai 20. Di belakang salat sampai 20 rakaat. Ada yang malah lebih banyak lagi. Pokoknya itu kan malam qiyamul lail. Malam ketiga Rasulullah SAW tidak datang lagi karena mulai banyak orang yang ini. Nah, malam keempatnya Rasulullah datang. Katakan, ditanya, ya saya takut jangan-jangan Anda anggap ini salat malam tarawih ini adalah wajib. Makanya saya salat di rumah. Nah, itu salat ini. Kemudian itu berlangsung, orang salat tarawih tidak terpimpin sampai pemerintahan Umar bin Khattab. Rasulullah SAW wafat, datang pemerintahannya Abu Bakar, berarti lama ya. 2 tahun pemerintah Abu Bakar. Masuk pemerintahan Umar. Dilihat orang manusia kalau bulan Ramadan, Masya Allah. Ada yang salat sana, ada yang salat sini, ada yang salat sini. Begini. Berpikir, ini kan sahabat semua, ahli fikih semua. Sudahlah. Anda hai Ubay bin Ka'ab adalah qari'nya Rasulullah SAW. Bagus bacaannya. Masih ada yang lebih bagus. Ya, masih ada yang lebih bagus. Tetapi itu yang dipilih oleh Umar. Wah, ini suara kamu khas, unik. Coba kau pimpin salat, sahabat yang lain ikut semuanya.
Jangan ada lagi yang supaya terpimpin. Dan sudah banyak umat Islam. Kekuasaan Islam sudah sampai di Afrika Utara. Saat itu tidak hanya terbatas Makkah dan Madinah, sudah sampai di Mesir, sudah sampai di Iran. Sudah banyak orang datang, masjid sudah penuh. Sudah satu komando. Para sahabat Nabi ada yang mau membantah, ada yang membantah ini bahwa ini tidak sunnah. Tidak ada. Salatnya orang Abu Ubay bin Ka'ab memimpin salat dan semuanya yang di belakangnya ikut. Sejak saat itu dan dilakukan 20 rakaat. Baru ditambah witir. Tapi panjang-panjang. Ya. Kalau pada zaman Nabi, ya, Nabi SAW panjang 8 rakaat tapi bisa sampai menjelang subuh baru selesai. Jadi rukun yang ada yang tidak boleh hilang di dalam bulan suci Ramadan adalah waktu-waktu di bulan Ramadan itu banyak dipakai salat. Apakah salatnya itu panjang bacaannya ataukah pendek bacaannya tetapi jumlah ininya yang banyak. Seperti itu. Baik. Itu menurut 4 mazhab. Seperti itu semuanya. Apakah tetap bagus salat zuhur setelah salat Jumat? Salat zuhur ini tercover, tertutupi apabila salat Jumat itu sempurna rukunnya. Sempurna. Apa rukunnya salat Jumat? Berbeda-beda. Pertama, rukunnya jamaahnya harus cukup. Yang cukup jamaahnya ini ada 3 pendapat. Minimal jamaah menurut Imam Malik itu 12 orang. Minimal jamaah menurut Imam Hanafi itu 3 orang. Ada khatib, ada imam, ya, ada yang azan dan ada yang makmum. Sudah cukup. Minimal jamaah menurut Imam Syafi'i 40 orang, juga Imam Ahmad juga 40 orang. Nah, kenapa bisa begitu? Kejadiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi baca khutbah di Madinah. Nah, ini ada pedagang baru datang dari negeri Syam. Biasalah kalau perdagangan itu pada zaman dulu, perdagangan luar negeri ini pergi ke negeri Syam, ada yang titip telur, ada yang titip buah, ada yang titip macam-macam. Titipannya orang itu datang. Takut titipannya tidak kedapatan. Nah, tinggalkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara khutbah, lari ke semua ke sana, pergi ngambil titipannya. Yang tinggal cuma 12 orang. Ya, tinggal cuma 12 orang di masjid ini. Bayangkan Pak, turunlah ayat. Ya, faiza ya ayyuhalladzina faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagum wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Ketika mereka itu melihat perdagangan itu datang, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha, lari ke sana semua. Wa tarakuka qa'iman, kau Muhammad ditinggalkan oleh umatmu di situ yang sementara di masjid. Qa'iman, engkau berdiri di atas mimbar. Nah, katakan kepada mereka, kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Ya, pahala salat Jumat jauh lebih bagus daripada perdagangan yang kau kan. Tetapi tetap sah salat Jumat 12 orang. Itu dipegang oleh Imam Malik. Wah, itu 12 kan? Kurang dari anu. Nah, ini baru satu syaratnya. Yang kedua ada syaratnya, siapa yang jadi anu? Jadi imam, jadi khatib, pimpinan negara. Nah, siapa yang Jumat tadi di sini? Siapa yang jadi pimpinan negara? Bukan. Berarti kurang syaratnya toh. Nah, berbeda lagi pendapatnya ini. Ya. Harus kianu. Kemudian masjid yang dipakai di Madinah adalah masjid yang paling tua, yang paling besar dan paling tua. Tidak ada masjid lain dipakai salat Jumat kecuali satu. Nah, kita masjid ada di sana, masjid ada di sini. Al-Markas belum penuh, di sini sudah diisi penuh. Nah, jadi banyak syarat-syarat Jumat itu yang masih kurang terpenuhi. Tetapi kalau kita yakin bahwa syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti dia tidak bisa menutupi salat zuhur. Artinya kewajiban zuhur kita tidak jatuh. Nah, itulah dilakukan oleh orang yang salat zuhur lagi. Nah, lihat, apalagi kalau anunya
hatibnya salah-salah. Wih, salah-salah. Salah sahaji ini lebih baik daripada ragu-ragu salat zuhur kak lagi 4 rakaat. Nah, itu dilakukan oleh orang-orang yang salat zuhur. Dianggap begitu. Nah, sekarang begini. Datang pendapatnya Imam Hanafi. Imam Hanafi ini bagus gini ya. Dia bilang Imam Hanafi, ini kan beda dengan zaman dahulu. Sekarang umat Islam tersebar dari ujung dunia, timur sampai barat, utara dan selatan. Kemudian masjid-masjid penuh-penuh semua mi. Ya. Kalau pas puncak pendatang, sudah darurat zaman. Tidak apa-apa di jamaah kau salat zuhur setelah itu. Saji semua. Bagaimana? Tapi jangan disalahkan kalau ada orang mau salat zuhur di belakangnya, jangan. Karena dia ragu-ragu. Jangan-jangan ini apalagi imamnya tadi salah-salah baca ayat. Wah, salah-salah lebih baik salat zuhur deh. Biarkan saja mereka. Silakan dulu. Kita. Ya mahram. Ini yang melangsungkan muhrim. Iya. Kalau namanya menantu itu statusnya apa? Ya. Jadi baik. Ada mahram kawin, ada mahram dilihat. Ada mahram kawin, ada mahram haram untuk dilihat. Yang mahram untuk kawin itulah yang sentuhan ini hukumnya. Jadi bapak sama anak tidak apa-apa sentuhan karena dia haram kawin. Ya, saudara sesusuan tidak apa-apa, tapi ada mahram untuk dilihat. Ya, bapak tidak boleh lihat kemaluannya putrinya, mahram tidak boleh juga. Jadi mahram dilihat ini lebih luas lagi. Tidak boleh, iya kan? Sepupu om dengan keponakan tidak boleh, walaupun dia sentuhan boleh. Jadi jilbab, yang pakai jilbab tetap harus dia tutup. Daerah-daerah yang menimbulkan syahwat. Kalau kepalanya mungkin tidak atau tangannya tidak barangkali, tapi kalau sesuatu yang menimbulkan syahwat harus dia tutup. Jadi kemudian peristilah mahram dengan muhrim. Muhrim itu bahasa Arab artinya orang berihram. Kalau mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi. Jadi kalau dikatakan muhrim itu artinya orang berpakaian ihram. Ya, nanti ketika kita haji atau umroh. Apa ya? Berkenaan dengan menantu. Menantu itu adalah dia termasuk mahram, tidak dalam mazhab Imam Syafi'i tidak apa-apa. Maksudnya batal mazhab Imam Syafi'i. Tidak batal. Kalau nazarnya karena dia adalah tidak boleh dinikahi kan? Ya, tidak boleh terjadi pernikahan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dapat tangan tidak apa-apa. Tetapi mahram pandangan tidak boleh. Mahram pandangan tidak boleh. Kalau dia ganti pakaian tidak boleh dilihat. Dia adalah termasuk diantara yang sunnah-sunnah. Dia termasuk sunnah-sunnah wudu. Ya. Ya, dalam berpuasa dianjurkan dalam berpuasa jangan terlalu keras, tetap ada sedikit tapi jangan terlalu keras, jangan sampai naik ke sini. Ya, wala tubalik fil istinsyaq, janganlah terlalu keras di dalam beristinsyaq, tarik karena itu kita dalam keadaan berpuasa. Ya, jadi boleh sedikit. Ya, jadi 4 mazhab ini dia masih eksis sekarang. Kenapa? Karena yang berbeda pendapat itu adalah 25% saja dari hal-hal yang sifatnya juz'iyat, yang cabang-cabang, yang induknya dia tidak beda-beda pendapat. Jadi cabang-cabang misalnya kalau tahiyat ada yang goyang-goyangkan, ada yang begini, ya, ada yang begini, ya, ada yang di begini bentuknya. Ini hal yang tidak merusak di dalam salat, tidak merusak. Yang paling utama adalah dia ada wudunya, gerakannya utuh, ya, kemudian sujudnya sempurna, ya itu tidak ada perbedaan begitu. Jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama hanya sekitar 25%, tetapi itu hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya ada satu Allahu Akbar, ada yang
harus sejajar dengan telinga. Ada yang cukup di sini saja. Ini tidak akan menjadikan salat ini batal atau kurang kesempurnaannya. Tetapi ada yang seperti ini karena ada hadis pernah dengar, ada yang harus di samping telinga. Inilah dari 4 mazhab ini seluruhnya itu mereka berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang sampai ke tangan mereka. Ya, yang sampai. Kita enak ini zaman sekarang ini gampang kita cari hadis di internet dapat nih. Kemudian pergi ke perpustakaan ada nih. Dulu tidak ada perpustakaan. Satu hadis dicari oleh para ulama itu dia pergi mengembara dan dengar sampai di padang pasir satu hadis tidak dapat. Nah, kalau kita sekarang buka internet hanya 1000 hadis didapat. Nah, begitu. Akhirnya diolah, dianalisa, ditetapkan sebagai hukum. Nah, dianut seterusnya sampai ke belakang. Ya, dianut seterusnya sampai belakang, dipergurukan di ini. Dan itu dijaga dan diperhatikan orang, makanya dia terjaga. Kemudian terakhir ininya penjelasan saya tentang ini. Salah satu ciri daripada mazhab itu benar adalah dia diridai oleh Allah, kemudian dia bertahan sepanjang masa, kemudian dia banyak dilakukan oleh orang. Mazhab itu tidak hanya 4, Pak. Ratusan, Pak. Tapi ratusan itu mazhab. Ada mazhab Imam Auza'i, ada mazhabnya para sahabat. Setiap satu sahabat itu ada mazhabnya. Setiap satu sahabat. Kemudian imam-imam tabi'in itu ada semua. Tetapi tidak diridhoi oleh Allah bertahan. Kenapa? Ada yang kehilangan muridnya, ada yang kehilangan bukunya, ada yang tidak diingat lagi oleh orang yang tertelan masa. Imam Auza'i itu sepintar Imam Syafi'i, pintar sekali Imam Syafi'i. Dan ada buku-bukunya, tapi tidak semua bukunya sampai ke kita. Kemudian yang kedua, murid-muridnya hilang. Tidak ada yang melestarikan sampai sekarang. Dan tidak ada pengikutnya. Imam Syafi'i pengikutnya seluruh bangsa Indonesia. Di Mesir, di Malaysia, artinya diridai oleh Allah. Dan Allah selalu bersama para jamaah. Yadullahi fawqal jamaah. Ya, kebenaran jamaah seluruhnya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita bersama-sama dengan jamaah yang banyak, insya Allah itu dalam kebenaran. Jadi semua berdasarkan Al-Quran hadis dan berdasarkan pemahaman mereka sendiri, dan itu ijtihad. Dan apabila dia benar di dalam berijtihad, maka dia dapatkan 2 pahala. Kalau ada salah berijtihad, tetap dikasih pahala 1. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya, sudah selesai ya? Baik. Adanallahu wa yakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sehat-sehat kita semua sehat, dan jangan lupa ya, seluruh waktu kita adalah dengan penuh kesungguhan. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ahsin wukufana baina yadaik wa la tukhzina yawmal ardi 'alaika wardina warda'na. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.